Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Kita bertemu lagi di pelajaran PPKN bab 1. Materi kita hari ini tentang semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Menentukan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. 2. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Anak-anak, untuk menjadikan negara Indonesia yang merdeka itu tidaklah mudah. Diperlukan perjuangan yang berat oleh tokoh-tokoh pahlawan bangsa yang berjuang, yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Contoh perilaku atau sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Itu juga salah satu contoh perilaku nasionalisme. Atau juga menggunakan produk dalam negeri. Nah, anak-anak sekarang itu biasanya tidak senang dengan produk dalam negeri. Sukanya produk luar negeri ya. Coba kita beralih ke cinta produk-produk dalam negeri. Contohnya lagi, contoh nasionalisme adalah mematuhi dan mentaati hukum negara kita. Bagaimana anak-anak? Bisakah kamu memiliki jiwa nasionalis seperti pendiri bangsa kita? Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Arti nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa demikian? Karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Dan sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Ini pernah dilaksanakan oleh Hitler pada saat pemerintahannya di Jerman tahun 1934 sampai 1945. Paham chauvinisme bertentangan dengan sila ketiga. Ayo, apa sila ketiga itu? Ya, Persatuan Indonesia. Paham ini menurut sila ketiga tidak dapat dibenarkan tumbuh di negara Indonesia, karena paham chauvinisme akan berakibat pada perpecahan yang berakibat pada perpecahan atau pemberontakan.
Contoh nyata saat ini adalah dinamika perpolitikan menjelang pilkada. Setiap pasangan atau tim pemenangannya mengagung-agungkan partai politiknya masing-masing dan menganggap partai politiknya itu yang paling bagus. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Apa yang akan didapat dengan memiliki sikap nasionalisme anak-anak? Jika kita memiliki sikap nasionalisme, akan menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Kita lanjutkan tentang patriotisme. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Contoh sikap patriotisme: 1. Bersedia bertugas di daerah terpencil. Ini biasanya bagi seorang dokter, TNI, guru, atau polisi. Contoh lagi, selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, misal mengikuti upacara Hari Pahlawan. Contohnya lagi, menyumbangkan harta benda untuk pembangunan. Apa yang akan didapat dengan memiliki sikap patriotisme? Yang akan kita dapat antara lain menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara atau individu ataupun kelompok, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Para pejuang dalam masa proklamasi kemerdekaan dalam fakta sejarah memiliki sifat yang pertama adalah memiliki sifat dan jiwa angkatan 45. Contoh ini adalah pro patria dan primus patrialis, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan jiwa kesatria. Yang kedua adalah memiliki semangat 45. Contohnya adalah semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk penjajahan, semangat pengorbanan, semangat tahan derita dan tahan uji, semangat kepahlawanan, dan semangat persatuan. Ada juga contoh yang tidak boleh kita tiru dari dampak negatif angkatan 45 yang perlu kita hindari. Contohnya kolaborator dan kooperator dalam arti kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan. 2. Persaingan tidak sehat antar golongan. 3. Separatisme. 4. Oportunisme. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Jika bangsa kita tidak memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme, niscaya negara kita akan lemah dan akan mudah dijajah kembali oleh bangsa lain. Coba anak-anak perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah kamu dan lingkunganmu
menghormati jasa-jasa para pahlawan kita. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah memiliki komitmen? Para pendiri negara memiliki komitmen antara lain mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang dan mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Bagaimana cara menghargai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila? Contohnya adalah memakamkan beliau di tempat yang terhormat, yaitu di Taman Makam Pahlawan, mengabadikan nama-nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya, membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa mereka, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa, mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, anak-anak, sudahkah kamu menghargai jasa para pahlawan kita? Tanpa jasa beliau, pasti kita masih hidup dalam penjajahan. Bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila? Nah, semangat tersebut dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, sudah pahamkah kalian? Thank you. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.